Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Kejora TV. Kali ini saya akan buat kategori baru, judulnya Cerita All Shop. Jadi ini akan berkelanjutan part 1, part 2, part 3, dan seterusnya yang menceritakan secara spesifik tentang online shop ya. Apa-apa saja mengenai kategorinya, ciri-cirinya, strateginya, dan lain sebagainya. Kedepannya akan kita buat video yang berkelanjutan tentang cerita All Shop. Untuk part 1 ini saya akan berbicara cara memulai jualan di Shopee ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu jualan di Shopee gimana, tapi pasti ada juga yang nonton videonya yang belum tahu dan kepingin sih jualan di Shopee gimana sih. Mungkin selama ini dia sering belanja aja di Shopee, nggak tahu mau jualannya gimana, nggak tahu cara-caranya untuk memulainya, nggak tahu gimana. Padahal dia punya produk, dia juga punya all shop, tapi dia kepingin jualan di Shopee tapi dia nggak tahu caranya gimana. Oke, pada video ini kita akan ajarkan step by step bagaimana cara memulai jualan di Shopee untuk pemula. Oke, simak videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe di channel ini untuk membuat kami tambah lebih semangat lagi. Menurut pengalaman pribadi saya, bagaimana cara memulai jualan di Shopee? Ya, tentu kita sudah tidak asing. Ada platform jual beli online marketplace namanya Shopee yang saat ini sampai tahun 2021 Anda melihat video ini, hingga saat ini marketplace ini masih menjadi tempat belanja online terpopuler ya. Bahkan dengan banyak sekali program-programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan buat Anda yang ingin memulai jualan di Shopee bagaimana langkah-langkahnya. Langsung saja. Yang pertama adalah siapkan produk yang bisa dikirim ke seluruh wilayah ya. Jadi kalau misalkan dia benda padat yang bisa dikirim tidak terlalu berat, itu enak ya, itu mudah dikirim. Terus benda cair atau liquid gimana? Itu mungkin nanti Anda bisa pelajari di jasa pengirimannya, apakah mereka menyetujui atau tidak. Kemudian barang pecah belah ini Anda harus bisa dikirim gitu, tapi Anda harus menggunakan packing yang ekstra aman. Jadi segala macam kerugian di jalan, resiko di jalan itu bisa Anda minimalisir ya. Kemudian barang dengan penanganan khusus ya, misalkan ya motor atau mobil atau kendaraan yang dengan penanganan khusus ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau Anda mau menjual pesawat terbang di Shopee mungkin bisa ya. Jadi itu bakal ada semuanya bisa, namanya online ya kan. Oke, kemudian setelah kita siapkan produknya yang siap dikirim, kita ada punya produknya nih ya. Di sini saya tidak bicara tentang dropship ya. Dropship itu ilmunya lain lagi. Kebetulan saya tidak terlalu fokus di dropship karena harus fokus, tidak bisa sambil mengerjakan yang lain ya gitu. Jadi di sini saya berbicara, anggap saja Anda sudah memiliki produknya dan Anda ingin berjualan di Shopee. Baik, lanjut. Kemudian cek jasa pengiriman di wilayah Anda ya. Jasa pengiriman di wilayah Anda biasanya kalau di pedalaman itu biasanya menggunakan Pos Indonesia, atau kalau ada JNE Express atau JNT Express, Si Cepat, ID Express, Antar Aja, GoSend dan lain-lain, banyak sekali. Atur aja, Anda harus memahami di wilayah Anda pengiriman apa saja yang sudah tersedia ya. Jadi Anda tidak bingung lagi ketika ada orderan yang masuk ya. Jadi Anda tinggal mengirimkannya saja. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting, Anda harus siapkan username untuk nama toko Anda. Ya, username ini berfungsi sebagai kata kunci untuk toko Anda di Shopee. Ketika pengguna mengetik nama username Anda dengan benar pada menu pencarian, maka toko Anda langsung muncul pada baris pertama. Jadi kalau Anda teliti dengan cermat kira-kira produk yang Anda jual, pembeli ingin mencari produk yang Anda jual, kira-kira mereka mengetikkan kata apa di menu pencarian. Itu kalau Anda berhasil membuat
kata kunci dari kebanyakan yang mereka cari di menu pencarian. Ketika Anda berhasil di situ, maka toko Anda akan langsung muncul ketika mereka mengetik nama toko Anda di mesin pencarian. Jadi ini harus bisa rezeki-rezekian juga, bisa juga Anda mengkategorikannya sesuai dengan produk yang Anda jual dari nama username Anda. Nah, username ini tidak dapat diganti setelah kita menetapkannya. Jadi, maka pastikan dengan baik sebelum Anda memutuskan nama username dari toko Anda. Jadi, nama username ini nggak bisa diganti. Jadi, ketika sudah Anda tetapkan, dia tidak bisa diganti lagi. Misalkan Anda tetapkan nama Anda di situ username-nya. Nah, itu nggak bisa diganti lagi. Jadi, nanti ada di satu bagian di menu ketika kita melihat produk itu biasanya username-nya yang keluar, bukan nama toko. Ya, jadi nama toko ini lain lagi. Nama toko ini lain dari username. Jadi yang paling pertama itu Anda harus siapkan username-nya. Kalau memang Anda mau fokus di jualan, Anda mau buat akun baru ya, kalau untuk pengguna baru ya, pastikan Anda buat username itu yang sesuai dengan pencarian dari orang-orang yang ingin mencari produk yang Anda jual. Gitu. Kalau nama, resikonya kalau nama ya dia lama naiknya. Biasanya kan kita kalau bikin akun Shopee itu biasanya username pertama nama kita kan gitu. Jadi nanti seperti saya, nama akun Shopee saya Hafiz Nugroho. Jadi Hafiz Nugroho sih sangat jarang sekali orang mencari Hafiz Nugroho di mesin pencarian Shopee ya. Biasa mereka produk atau pro dan sebagainya gitu. Jadi kalau nama kita dibuat username itu menurut saya kurang cocok karena sayang sih dia tidak langsung masuk ke target pencarian seseorang gitu. Oke, jadi setelah kita siapkan username untuk nama toko kita, kemudian selanjutnya adalah login dan registrasi ya. Nah, jadi akun Shopee ini ada dua. Yang pertama akun sebagai pembeli, yang kedua akun sebagai penjual. Nah, oke, ini adalah tampilan Shopee secara di PC ya. Jadi nanti untuk di handphone itu tidak terlalu jauh, menu-menunya sama, hanya beda di tampilan aja. Ya, hanya beda di tampilan aja. Kalau handphone ada menunya di bawah ini ya. Di sini saya akan menjelaskan dari PC karena menurut saya dari PC ini lebih mudah. Jadi saya lebih suka dari PC sih sebenarnya kalau untuk urusan seperti ini. Tapi kalau dari dari HP ini kira-kira langkah-langkahnya sama, hanya beda di menunya aja. Jadi bisa dimengerti lah, gampang lah mengertinya perbedaannya ya. Di situ ada daftar, kita klik daftar, kita masukkan nomor handphonenya. Nah, kita verifikasi ini, kita geser sampai dia pas. Nah, dia akan ngirim kode OTP ya. Kita cek OTP. Setelah kode OTP-nya kita masukkan, kemudian seterusnya kita akan buat password. Setelah itu selesai. Kebetulan di sini nomor saya sudah terdaftar semua, jadi ini tinggal proses login saja. Nah, ini adalah akun pembeli ya, akun pembeli. Jadi di sini kemudian nanti ada akun saya. Nah, ini saya mau menjelaskannya di sini. Jadi profil saya ini username-nya adalah yang saya maksud tadi. Jadi username ini sudah tidak bisa diganti lagi ya. Di sini username saya Hafiz Nugroho saya buat. Jadi teman-teman buat aja. Kalau misalnya membuat baru untuk diniatkan akunnya sebagai akun jualan, pastikan username-nya ini sesuai target dari penjualan teman-teman ya. Namanya ini nama toko, namanya ini nama pribadi, di bawahnya ada nama toko, terserah ya teman-teman mau bikin nama apa. Kemudian masukkan emailnya, kemudian juga masukkan nomor teleponnya ya. Di sini saya sudah masukkan semua, jenis kelamin dan tanggal lahir. Nah, kemudian di sini ada foto profil, Anda tinggal upload saja. Kemudian klik simpan ya. Nah, kemudian di sini ada bank dan kartu ya.
Di sini Anda tinggal masukkan aja rekening Anda untuk proses nanti pencairan saldonya akan dikirim ke rekening mana ya. Tinggal Anda masukkan saja sesuai rekening yang Anda punya. Kemudian ini alamat. Nah, ini alamat harus sesuai dengan lokasi Anda. Kalau Anda saran saya saja sih ya, gunakanlah alamat asli Anda. Jadi ketika ada yang order Anda tidak pusing, kecuali Anda punya cabang di mana-mana atau Anda sebagai dropshipper ini alamatnya bisa Anda ganti-ganti ya. Jadi dia nanti ongkirnya menyesuaikan dengan alamat utama Anda ya. Jadi pastikan semuanya Anda isi dan perhatikan semuanya dengan detail ya, jangan ada yang salah. Nah, kemudian di sini Anda ada password, Anda bisa ubah password. Nah, kemudian di sini pesanan saya ini adalah akun-akun yang pesanan Anda sebagai pembeli. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dashboard toko online kita di Shopee ya. Jadi di sini saya jelaskan dari handphone. Karena kalau tampilannya mungkin lebih enak di handphone untuk melihat penjualan kita ya. Di sini ada tambah produk baru. Anda bisa nambah produknya di sini. Kemudian ini ada saldo penjual. Jadi saldo penjual ini setiap transaksi yang terjadi setelah selesai ini masuk ke saldo penjual. Jadi kalau teman-teman mau pencairan tinggal klik di penarikan dana. Gitu, ini akan otomatis masuk ke rekening teman-teman ya. Kemudian ini ada dana cepat, ada semuanya, analisa-analisanya ada di sini. Yang paling bawah ini juga semua produk-produk yang sudah kita upload ya. Jadi begitu. Jadi setelah kita upload produk kita, ini sudah bisa dilihat dari menu pencairan Shopee. Nah, jadi misalkan kita ketik pencarian sesuai dengan username-nya, pasti nama toko kita akan muncul. Nah, di sini saya ketik username, nama saya, dan nama tokonya akan muncul di paling atas. Kita klik, dan inilah tampilan dari toko kita di Shopee. Oke, baik teman-teman, itu saja caranya sangat simpel dan sederhana. Jadi setelah teman-teman ngupload produknya, teman-teman sudah posting, ada upload produk yang teman-teman ingin jual, selanjutnya kita tinggal nunggu orderan aja masuk. Oke, strategi gimana supaya jualannya laku, jualannya laris, itu banyak sekali strategi yang orang-orang itu buat, tergantung dari strateginya teman-teman masing-masing. Jadi beda jualannya, beda produknya itu biasanya beda lagi strateginya. Oke, baik, di sini saya jelaskan aja bagaimana cara memulai jualan di Shopee buat teman-teman yang belum paham. Nantikan video-video kami selanjutnya mengenai cerita online shop lainnya. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan klik subscribe di channel ini supaya kami tambah lebih semangat lagi untuk mengupload video yang menarik lainnya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.